Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur buat hari ini. Saya percaya kita semuanya ada dalam pemeliharaan, kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Berharap semuanya dalam keadaan sehat. Dan saat hari ini saya berada di tingkat yang kedua di sekolah SMP Negeri 40 Surabaya, dan tidak kebetulan karena hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tingkat kerohanian, tingkat kedewasaan kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Dan Tuhan juga rindu buat kita semuanya ada kedewasaan, ada peningkatan rohani dalam setiap kehidupan kita. Paulus pernah juga menasehati bahwa gereja Tuhan harus menuju kepada kesempurnaan. Gereja Tuhan harus menuju kepada pertumbuhan rohani. Dan hari ini kita sama-sama belajar, kita semuanya juga rindu memiliki tingkat kerohanian, dan itu juga tidak serta-merta kita bisa, tetapi juga ada peran Allah di dalamnya pada saat kita mengalami segala sesuatu. Saat hari-hari ini kita bisa melihat kondisi yang saat ini, kita juga akan tahu bagaimana tingkat kerohanian kita semuanya di dalam menyikapi keadaan yang ada. Apakah kita sudah siap sedia atau kita dikalahkan dengan keadaan saat-saat ini? Kita belajar hari ini sama-sama untuk kita belajar akan kebenaran firman Allah. Jadi hari ini kita sama-sama merenungkan tingkat kerohanian, tingkat kedewasaan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan awali firman Allah pagi hari ini di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, bagaimana perjalanan bangsa Israel, ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka alami. Kita akan melihat sama-sama Ulangan pasalnya yang ke-8 mulai ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara, perjalanan bangsa Israel 40 tahun tidak mudah. Tuhan izinkan mereka kelaparan, Tuhan izinkan mereka kehausan, kepanasan. Untuk apa tujuannya? Untuk Tuhan melihat tingkat kerohanian mereka. Dan kita bisa melihat bangsa Israel dalam perjalanan tersebut penuh dengan sungut, penuh dengan omelan. Tidak pernah bersyukur buat semua pertolongan Tuhan. Allah mengajari mereka. Apakah mereka berpegang teguh pada ketetapan atau tidak? Kadang masalah, kadang persoalan, kekurangan membawa kepada kita
tingkat kerohanian kita. Menuju kepada tingkat kerohanian kita. Dan itu semuanya bisakah kita menghadapinya? Dan kita harus sadar, Tuhan izinkan itu semuanya terjadi. Buat kita, kalau kita semuanya menghadapi persoalan, masalah, kekurangankah, sakit penyakitkah, Allah sedang mengajari. Seperti seorang bapak sedang mengajari anaknya. Supaya anak itu paham dan anak itu mengerti. Dan orang tua akan bisa melihat tingkat kedewasaannya. Hari ini mari sama-sama. Jangan takut untuk menghadapi persoalan masalah, sakit penyakit, kekurangankah, kelaparankah. Ingat, Tuhan mengajari. Tuhan sedang mengajari kita semuanya untuk menuju kepada tingkat kerohanian kita. Tidak perlu sungut-sungut, mengucap syukur, terus bersuka cita, walaupun mungkin keadaannya sedikit, mungkin makanan tidak terlalu banyak, tetapi itu yang Tuhan izinkan. Supaya kita jalani itu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat sama-sama ada satu kisah tentang Abraham. Waktu Abraham mendapatkan satu perintah untuk mempersembahkan anaknya. Ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, anak yang dikasihi, anaknya yang tunggal, Allah memberi satu perintah untuk mempersembahkannya. Ini tidak mudah, tidak gampang, saudara, untuk mempersembahkan sesuatu. Yang bagi Abraham, dia sudah menanti selama 25 tahun dan Allah memberi perintah, persembahkanlah. Saudara, apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak menyahut, tetapi Abraham melaksanakannya. Sehingga ayatnya yang ke-11 dan 12. Tetapi berserulah mereka Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Saudara, Allah tahu persis dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak segan-segan untuk melaksanakannya. Kalau memang itu perintah daripada Tuhan, Abraham kerjakan dan Abraham lakukan itu semuanya. Tingkat kerohaniannya. Allah bisa melihat bagaimana saya dan saudara memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Jangan segan-segan untuk melaksanakannya. Jangan segan-segan untuk mengerjakannya. Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan dan laksanakan. Walaupun mungkin berat, nggak gampang, nggak mudah. Abraham kerjakan itu semuanya. Dan Allah menolong tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Haleluya, haleluya. Dan Allah senang. Dan Allah melihat Abraham. Dan Allah melihat kita semuanya. Apakah kita takut akan Tuhan untuk memberikan satu persembahan kepada Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat ada satu
tokoh Alkitab yang mengalami persoalan yang mungkin kalau itu terjadi pada diri saya, apakah saya bisa sanggup seperti itu? Kita lihat sama-sama Ayub. Ayub pasalnya yang pertama. Ayub pertama ayat ke-8. Ayub pasal pertama ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, tokoh yang ketiga, Ayub. Ya, di hadapan Allah, Ayub adalah orang yang saleh, takut akan Allah, jujur, menjauhi kejahatan. Dan Allah ingin melihat ke tingkat kerohaniannya Ayub, saudara. Sehingga Allah mengizinkan Ayub mengalami kesukaran. Anak-anaknya mengalami kematian, harta kekayaannya habis, bahkan dirinya mengalami kesakitan. Allah izinkan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi sudah awal saya katakan bahwa mungkin kalau itu terjadi pada diri saya, apakah saya sanggup seperti Ayub? Tingkat kerohaniannya, Tuhan melihat. Dan kalau kita melihat pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, pasal 2 ayatnya yang ke-7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara, itulah yang terjadi. Tuhan izinkan Ayub mengalami itu. Tetapi kita melihat Ayub, dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub tidak salah di dalam perkataannya. Dan Tuhan melihat tingkat kerohanian Ayub dengan semua persoalan yang dia alami, saudara, dengan penderitaan yang dia alami, saudara. Izinkan setiap persoalan, permasalahan yang ada, supaya Tuhan bisa melihat tingkat kerohanian kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan sudah melihat kemampuan kita masing-masing. Apakah kita sanggup atau tidak. Allah yang lebih mengetahui. Kalau hari ini engkau mengalami kesukaran, Tuhan izinkan, berarti Allah sudah tahu kemampuan saudara. Dan Allah akan melihat tingkat kerohanian saudara. Haleluya, puji Tuhan. Oh, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan saja. Yang keempat kita akan melihat sama-sama. Yang keempat, Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita lihat sama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita melihat ayat 5 dan 6. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kita akan melihat ayat ini. Ayatnya yang ke-5, kita lihat sama-sama. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sudah, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Tapi Tuhan juga kepingin tahu apa yang kita lakukan pada saat menghadapi persoalan. Filipus ditanya sama Tuhan, di mana kita bisa membeli roti itu? Allah ingin tahu respon daripada Filipus. Karena Allah juga
tahu apa yang harus dia lakukan dan kerjakan. Tetapi Allah juga kepingin tahu, dia ingin tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu akan bisa Allah bisa melihat tingkat kerohanian kita masing-masing. Sampai seberapa waktu kita menghadapi persoalan, apa yang kita akan lakukan. Mulai putus asa, mulai putus harap, mulai mengeluh. Saudara, Allah bisa melihat itu. Dan hari ini saya berharap saya dan saudara melakukan sesuai dengan ketetapan daripada firman Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan sampai salah di dalam mengambil satu keputusan. Ya, saudara. Dan daripada akhir dari kisah ini, bagaimana Allah sanggup memberi makan 5.000 orang. Bahkan lebih 12 keranjang. Saudara, dahsyat Allah yang kita sembah. Luar biasa Allah yang kita layani. Jangan pernah takut. Asal engkau percaya dan melakukan semua ketetapan-ketetapan yang daripada Allah. Engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Yang terakhir, ada satu tokoh. Ada satu rasul yang mengalami banyak kesulitan di dalam memberitakan Injil. Kita lihat sama-sama dan saudara pasti tahu itu. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 mulai ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tingkat kerohaniannya yang luar biasa yang Paulus tunjukkan. Dia berani mengalami yang namanya siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, penindasan. Paulus mengaku justru di dalam kelemahan itu aku kuat. Lalu Paulus berkata, aku rela, saudara, mengalami semuanya. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan dan saudara tidak rela, Tuhan bisa melihat tingkat kerohanian kita masing-masing. Kalau kita mengalami kesakitan hari ini dan engkau tidak rela mengalaminya, Tuhan bisa melihat tingkat kerohanian kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Saya setelah membaca dan merenungkan, Tuhan, apa yang bisa aku perbuat? Aku hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, percayalah, kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menolong. Dia yang akan memberi kekuatan. Dia yang akan memberi kesanggupan. Tuhan Yesus memberkati kesempatan hari ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita akan akhiri perenungan firman Allah
saat hari ini dengan berdoa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kesanggupan. Dan kami mau belajar untuk menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan melihat tingkat kerohanian kami, Tuhan melihat tingkat kedewasaan kami di dalam menghadapi semuanya. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Kami tidak akan pernah bisa mampu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini Tuhan izinkan semuanya mengalami kesesakan, kesukaran. Tuhan yang menolong gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan bersandar kepada Allah. Kuatkan mereka, mampukan mereka supaya mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka berjalan seturut kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Bapa di sorga, doa hamba-Mu kiranya Tuhan selalu memberkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Berkati mereka semuanya, berkat dengan kesehatan, kekuatan, segala kebutuhan, keperluan mereka Tuhan selalu mencukupkan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, syukur pengharapan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kiranya berkat Allah selalu ada menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Haleluya, haleluya. Amin.